Baik anak-anak, seperti yang sudah kita sepakati sebelumnya, hari ini kita akan mempelajari mengenai pesawat sederhana. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa yang dimaksud dengan pesawat sederhana? Ya, baik. Jadi, pesawat sederhana itu adalah sebuah alat yang diciptakan manusia yang bertujuan untuk memudahkan kinerja manusia, di mana alat pesawat sederhana ini menggunakan prinsip hanya menggunakan satu gaya saja untuk bekerja. Nah, pesawat sederhana sendiri terdapat 4 jenis. Yang pertama ada tuas atau pengungkit, kemudian yang kedua ada katrol, yang ketiga ada bidang miring, dan yang keempat ada roda berporos. Nah, yang akan kita bahas kali ini yang pertama adalah tuas atau pengungkit. Jadi tuas atau pengungkit itu yang membedakan dengan pesawat sederhana yang lain seperti katrol atau bidang miring adalah karakteristiknya, di mana karakteristik dari tuas atau pengungkit itu memiliki titik beban, titik tumpu, dan juga titik kuasa. Nah, anak-anak ada yang tahu apa yang dimaksud dengan titik beban, titik tumpu, dan juga titik kuasa? Rudi mungkin bisa menjawab. Oke, ada pendapat lain lagi nggak dari teman-teman yang lain? Oke, jadi yang dimaksud dengan titik tumpu adalah titik yang menjadi tumpuan atau yang menjadi poros atau acuan, sedangkan titik beban adalah titik di mana beban itu diletakkan, sedangkan titik kuasa itu adalah letak atau titik di mana gaya itu diberikan. Nah, tuas atau pengungkit sendiri terdapat 3 macam. Ada tuas golongan 1, ada tuas golongan 2, dan ada tuas golongan 3. Nah, untuk tuas golongan 1 itu titik tumpunya berada di antara titik beban dan juga titik kuasa. Sedangkan tuas golongan 2, titik bebannya yang berada di antara titik tumpu dan juga titik kuasa. Sedangkan tuas golongan 3, titik kuasa yang berada di tengah-tengah di antara titik beban dan juga titik tumpu. Nah, di sini Ibu punya gunting. Nah, gunting ini merupakan tuas golongan pertama. Nah, kira-kira anak-anak ada yang tahu nggak kenapa alasannya gunting ini termasuk ke dalam tuas golongan pertama? Ya, benar sekali karena gunting ini memiliki titik tumpu yang berada di tengah, sedangkan titik beban dan kuasanya berada di samping. Nah, bisa dilihat di sini. Di sini ada skrup di tengah. Nah, ini merupakan titik tumpunya. Jadi poros gunting ini merupakan titik tumpunya. Kalau tidak ada skrup sejenis skrup atau pengait yang di sini, maka gunting ini tidak bisa digunakan. Sedangkan di sini ini adalah titik kuasa di mana tangan kita memberikan gaya terhadap gunting. Kemudian di titik ujung sini ini adalah yang dinamakan titik beban, di mana beban itu diletakkan. Karena kalau kita menggunakan gunting ini untuk memotong kertas, kertasnya akan diletakkan di sini, di mana ini disebut dengan titik beban. Jadi itulah yang dimaksud dengan tuas golongan pertama. Nah, kemudian untuk tuas golongan 2 adalah titik beban yang berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Nah, anak-anak bisa memberikan contoh nggak? Contoh alat dari tuas golongan 2 itu apa? Nah, benar sekali Siska. Tuas golongan 2 itu contohnya ada pemotong kertas, kemudian ada pembuka tutup botol, dan juga pemecah kemiri. Lalu selanjutnya untuk tuas golongan ketiga nih, titik kuasa berada di antara titik beban dan titik tumpu. Ada yang bisa memberikan contoh lagi? Ya, jadi contoh dari tuas golongan 3 itu ada sekop, kemudian ada pinset. Jadi seperti itu ya anak-anak, sudah bisa dipahami? Baik.